Nah, sekarang kita sebelum kita analisis menggunakan prinsip non kontradiksi ya kita coba lihat aja ya. Kalau kita coba dalami dulu ya. Permen yang kita makan, nah bisa kita kecap tuh bisa diindra. Hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata ini bisa diindra seperti laptop di depan saya, gambar di depan saya. Kemudian kursi yang saya duduki dan lain-lain ya. Tapi sekarang kalau kita mulai bicara elektron misalnya, nah di sini sudah mulai muncul sebuah muskil ya, hal yang sulit karena manusia nggak bisa mengindra elektron ya. Kemudian kalau kita misalnya gaya ya, gaya itu nggak sama sekali nggak bisa kita indra. Bahkan perlu effort luar biasa untuk mengabstraksikan gaya. Berapa tahun kita belajar fisika itu sebetulnya gaya itu apa ya? Sampai sekarang juga saya mungkin nggak terlalu paham ya. Yang bisa kita indra mungkin efek-efek gaya ya. Energi misalnya itu juga bukan merupakan hal yang bisa kita indra ya. Jadi tidak hanya jin, tidak hanya setan ya, tidak hanya malaikat, tidak hanya akhirat ya. Ternyata banyak hal-hal yang nggak gampang begitu untuk diindra ya. Nanti kita juga bisa ngomong cinta gitu. Emosi seseorang yang bisa kita lihat adalah perubahan wajahnya. Tapi ternyata ada juga penyakit orang tuh tidak bisa menyatakan emosinya, itu yang diwawancara Deddy Corbuzier yang pesulap yang bisa menipu Deddy Corbuzier ya, karena memang dia punya kelainan wajahnya nggak bisa menampakkan emosi. Jadi emosi itu sesuatu yang nggak bisa diindra. Otak yang mempunyai kelainan Asperger misalnya itu tidak bisa membaca emosi orang ya. Banyak orang-orang hebat di dunia penderita Asperger, termasuk Marie Curie ya, termasuk orang terkaya di dunia saat ini. Elon Musk tuh kabarnya adalah penderita Asperger ya. Sebuah penyakit yang berkelindan dengan kejeniusan. Nah, ini kita baru mencoba memahami. Tidak ada kebenaran apapun kecuali harus diindra, ini ya mulai kita coba bedah dengan pisau filsafat. Tapi sebelum kita menggunakan prinsip non kontradiksi ya kita coba memahami dulu kalimat ini bagaimana duduk perkaranya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kayak analisis filsafat itu kayak gitu ya. Karena emang nggak ada matematikanya, nggak ada data-data yang diukur. Semua itu kebenaran-kebenaran pertama itu muncul ya dalam bentuk terutama kalimat-kalimat ya, pernyataan-pernyataan verbal terutama ya. Jadi kemampuan untuk menggali secara verbal itu sangat dibutuhkan ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat tidak ada kebenaran apapun kecuali harus diindra. Nah, sekarang kita misalkan proposisi ini yang mau kita lihat nih benar atau salah gitu ya. Jadi proposisi ini kita sebutlah P ya, pernyataan ini ya. Nah, P ini bisa kita indra enggak? Yang dibahas oleh P itu bisa enggak kita indra itu? Tidak ada kebenaran apapun kecuali bisa diindra itu. Nah, kalau kita ngomong penghapus atau handphone kita bisa kita indra. Seperti yang tadi kita lihat tuh, elektron dan lain-lain nggak bisa kita indra. Kata-kata ini juga P itu, proposisi P itu ternyata nggak bisa kita indra juga.
Pakai indera apa kita melihatnya itu? Kalau kita bilang pakai indera pikiran, yaitu tricky, ya, karena itu bisa dilihat oleh pikiran ya. Semua hal bisa dilihat oleh pikiran, termasuk setan, Tuhan, dan lain-lain ya. Dilihat pikiran maksudnya sebagai konsep ya. Nah, jadi kalau P itu nggak bisa diindra ya, berarti berdasarkan pernyataan ini sendiri, karena dia tidak bisa diindra, ya P itu, proposisi P, nonsens juga, nggak punya nilai kebenaran juga. Jadi kesimpulannya, positivisme radikal yang dinyatakan oleh kalimat ini itu menghancurkan diri sendiri. Ya, mengandung inkonsistensi logis karena dirinya sendiri menghancurkan dirinya sendiri. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan uji konsistensi untuk melihat kebenaran pernyataan-pernyataan filosofis. Ketika lolos uji konsistensi itu bukan berarti dia itu pasti benar, tapi kalau nggak lolos uji konsistensi udah pasti dia salah. Sesuatu yang mengandung kontradiksi udah pasti dia tidak memiliki nilai kebenaran. Ya. Nah, ini poin kita pertama ya, the importance of contradiction principle. Ada dalam diskusi kita tadi satu poin yang subdiskusi yang sangat penting ya. Saya mulai memperkenalkan ke kelas ini paham positivisme radikal ya. Paham positivisme radikal itu adalah paham yang menafikan semua eksistensi yang non-indrawi. Nah, sebagian saintis itu nampaknya mempercayai paham ini. Tapi seperti yang tadi saya katakan, nanti akan kita tunjukkan itu hanya sebagian saja ya. Dan tadi sudah kita tunjukkan bahwa pandangan bahwa sesuatu itu kalau tidak bisa diindra berarti dia itu tidak memiliki nilai kebenaran, itu inkonsisten secara logik. Nggak perlu kita percaya secara filosofis karena dia inkonsisten secara logik, melanggar prinsip non-kontradiksi. Pengamatan berikutnya terhadap paham positivisme radikal ini, ya nanti akan sangat banyak sekali konsep-konsep ilmiah ya, konsep-konsep saintifik yang malah tidak akan pernah bisa kita indra. Kita memahaminya hanya menggunakan konsistensi logik begitu. Keberadaannya itu paling awal kita sadari dia ada itu justru dengan menggunakan mata pikiran ya, mata rasio kita. Sama sekali tidak dengan menggunakan hal yang inderawi. Ya, seperti tadi sudah kita indikasikan keberadaan elektron. Orang sekarang ngomongnya itu gelombang elektron, elektron wave. Atau lebih progresif lagi kabut elektron ya, itu udah menggunakan konsep mekanika kuantum ya, suatu konsep yang jauh dari indrawi ya, benar-benar merupakan konsep yang merupakan hasil kekuatan ciptaan Allah yang namanya rasio dan imajinasi manusia. Ya, Karl Popper dan Einstein menyebutnya Bindvorstellung atau creative imagination.
banyak sekali kemajuan, loncatan kemajuan manusia ini yang ditemukan dengan sesuatu yang namanya Bindfuhlung atau creative imagination. Ya, ini sebagai pembuka dari kuliah saya hari ini. Saya akan break 2 menit, 3 menit. Silakan kalau Anda mau nanya dulu sebelum kita masuk ke prinsip berikutnya.